Timnas Indonesia menuju Arab Saudi siap jalani kualifikasi Piala Dunia 2026. Pencarian korban, tim SAR kerahkan kren angkat material reruntuhan pondok pesantren Al-Hosini. Selesaikan sengketa, YouTube setuju bayar ke Presiden Donald Trump 408 miliar rupiah. Halo pemirsa setia Berita Nasional TV, senang sekali Berita Nasional Petang kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita otomat tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tera. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Pemain Timnas Indonesia bertolak ke Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Mereka akan menjalani lanjutan round keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan Irak. Ada 8 pemain Timnas Indonesia bermain di Liga 1 mulai bertolak ke Jeddah, Arab Saudi guna menjalani laga lanjutan kualifikasi round 4 zona Asia Piala Dunia 2026. Mereka Rizky Ridho, Hernando, Jordi Amat, Kambuaya, Lili Pali, Egy Maulana Fikri, Yance bersaudara, dan 1 tambahan pemain penjaga gawang Nadeo Argawinata. Manajer Timnas Indonesia Sumarji mengatakan ada 8 pemain dari Jakarta menuju Arab Saudi pada Kamis 2 Oktober 2025. Mereka bermain di Liga 1 Super League. Kiper Nadeo Argawinata dipanggil lantaran 2 kiper Timnas menjalani pemulihan usai mengalami cedera, yaitu Martin Paes dan Emil Audero. Para pemain lain akan berangkat dari masing-masing negara, dari Amsterdam, Malaysia, Eropa, dan Bangkok, Thailand. Sumarji menegaskan seluruh pemain siap meraih hasil positif bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Hari ini sudah datang, nanti akan bersama-sama. Kebetulan Pak pelatih dan para ofisial semuanya saat sekarang ini sudah berada di Jeddah, dan besok sudah mulai tes medis awal yang sudah datang hari ini dan nanti malam. Selanjutnya nanti akan melakukan kegiatan latihan sesuai dengan jadwal yang sudah ada. Dalam kesempatan ini, Rizky Ridho meminta doa dan restu masyarakat Indonesia agar Timnas bisa meraih kemenangan dan bisa menuju Piala Dunia 2026. Mas Ridho, mungkin ada pesan mau ditambahin? Ya, doain aja. Ya, doain aja kita. Oke. Optimis ya Mas ya? Yuk, siap. Untuk kondisi gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat, Mas. Nggak ada cedera satupun ya? Siap. Hernando mengaku siap jika diturunkan pelatih Patrick Kluivert dalam laga melawan Arab Saudi lantaran 2 kiper Timnas Indonesia sedang menjalani pemulihan cedera. Tanggapannya Mas itu Hernando? Ya, siapapun yang dipasang ya siap aja. Yang penting yang terbaik aja. Targetnya bagaimana? Pastinya lolos Piala Dunia. Ya. Kondisi gimana? Mas Hernando sehat ya? Nggak ada cedera sedikit pun ya? Diketahui Patrick Kluivert memanggil 29 pemain dalam lanjutan pertandingan kualifikasi round 4 zona Asia Piala Dunia 2026. Dijadwalkan Indonesia akan melawan Arab Saudi pada 8 Oktober dan melawan Irak pada 12 Oktober 2025. Dari Tangerang, Banten, Mujib Latumairisa, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, DPR RI menerima audiensi Koalisi Nasional Reforma Agraria atau KNRA di Gedung Nusantara, Jakarta. Audiensi dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Pertemuan dilakukan demi menyerap aspirasi KNRA. Di sini Dasko menegaskan sudah meresmikan pembentukan panitia khusus menyelesaikan konflik agraria. Pimpinan DPR RI menerima audiensi kelompok masyarakat mengatasnamakan Koalisi Nasional Reforma Agraria atau KNRA di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Jakarta pada Kamis 2 Oktober 2025. Pertemuan dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Audiensi pimpinan DPR dan KNRA juga dihadiri Wakil Ketua DPR RI lain, San Mustafa dan Cucun Ahmad Samsur Rijal.
Dalam pertemuan, KNRA mendesak pimpinan DPR RI mendorong pemerintah agar membentuk Badan Nasional Reforma Agraria. Dasko mengatakan semua aspirasi disampaikan dan akan dilimpahkan ke panitia khusus supaya komprehensif dan lebih tuntas penyelesaiannya. Lebih jauh, Dasko menerangkan sudah meresmikan pembentukan panitia khusus menyelesaikan konflik agraria. Terutama kasus-kasus agraria yang sudah lama yang belum terselesaikan. Nah, sehingga kemudian selain memang DPR itu sudah membentuk pansus penyelesaian reforma agraria, DPR juga sudah sepakat kemarin bahwa kita akan sama-sama mendorong pemerintah untuk membentuk badan penyelesaian reformasi agraria. Nah, sehingga permasalahan-permasalahan yang timbul yang sekian lama itu bisa diselesaikan sesuai dengan semangat Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian menuntaskan masalah-masalah yang terutama berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Demikian. Dari Jakarta, Natasha Alkogalu, Agara, Berita Nasional TV. Sementara itu, pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kasus paparan radioaktif cesium-137 atau CS-137 yang terjadi di kawasan industri di Cikande, Serang, Banten. Puan menyatakan pihaknya akan melakukan fungsi pengawasan melalui komisi-komisi terkait. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Puan Maharani buka suara mengenai salah satu daerah di kawasan Cikande, Kabupaten Serang, Banten terpapar radiasi radionuklidal atau radioaktif cesium-127 atau CS-137. Puan Maharani mengatakan pihaknya akan melakukan fungsi pengawasan melalui komisi terkait. Kejadian tersebut menjadi pembelajaran sehingga tidak terulang lagi dan harus dilakukan evaluasi. Insiden ini, kata Puan, akan merugikan masyarakat apalagi jika terpapar radiasi cesium-137. Saat ini kawasan tersebut ditutup agar tak memakan korban lebih lanjut. Bahwa cesium yang tadi menjadi masalah di Cikande, tentu saja kami akan melakukan fungsi pengawasan dengan komisi yang terkait, ada komisi lingkungan hidup, komisi industri, dan lain sebagainya nanti untuk bisa mengawasi, dan itu tidak boleh terjadi lagi dan harus dievaluasi dan sekarang ditutup karena itu akan merugikan masyarakat yang berada di sekitar di situ. Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Pangan menetapkan wilayah Cikande, Kabupaten Serang menjadi daerah terpapar radiasi radionuklidal CS-137. Keputusan diambil setelah tim investigasi menemukan sumber pencemaran berasal dari aktivitas peleburan scrap metal di PT Peter Metal Technology atau PMT. Dari Jakarta, Natasha Alkoade Chandra, Berita Nasional TV. Pemirsa, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-21 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI menggelar aksi donor darah bertajuk Senator Peduli Donor Darah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Di acara ini DPD RI menggandeng PMI. Ada 150 pendonor darah di Kompleks Parlemen untuk tingkat nasional mencapai 1.800 peserta. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar aksi donor darah bertajuk Senator Peduli Donor Darah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 1 Oktober 2025. Di acara ini DPD RI menggandeng Palang Merah Indonesia atau PMI. Kegiatan donor darah ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-21 DPD RI mengusung tema Bersama Rakyat Membangun Daerah Menguatkan Indonesia. Acara ini sebagai bentuk peduli nyata kebutuhan masyarakat. Sekretaris Jenderal DPD RI Muhammad Iqbal menyampaikan kegiatan donor darah dipilih sebagai bentuk aksi sosial karena memberi manfaat dirasakan masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mempererat kebersamaan antara anggota DPD RI dan pegawai di lingkungan Sekretaris Jenderal DPD RI dengan semangat Give Blood, Give Hope. Kita memberikan darah, memberikan harapan. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi bagian dari peringatan HUT DPD RI ke-21
yang tentunya lebih bermakna dan bermanfaat bagi sesama. Selain donor darah, rangkaian peringatan HUT ke-21 DPD RI diawali dengan kegiatan Senator Peduli Ketahanan Pangan diselenggarakan di 4 provinsi pada 27 September 2025. Selanjutnya akan digelar ajang DPD Award, lomba foto, lomba video, dan berbagai kegiatan lain melibatkan masyarakat. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Gerakan kren angkat material Ponpes Al-Hosini. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Petang. Pemirsa, tim SAR mengerahkan kren mengangkat reruntuhan bangunan musola Pondok Pesantren Al-Hosini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur pada hari keempat pencarian korban. Hingga Kamis malam petugas belum menemukan korban tambahan. Tim SAR gabungan mengerahkan kren mengangkat material berat dari reruntuhan bangunan ambruk di Pondok Pesantren Al-Hosini di Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada Kamis 2 Oktober 2025. Proses evakuasi reruntuhan bangunan musola Al-Hosini memasuki hari keempat pada Kamis malam belum menemukan ada korban tambahan. Operasi pencarian dan pertolongan korban terus dilakukan. Keputusan penggunaan alat berat dilakukan usai serangkaian asesmen tim rescue Basarnas pada Rabu malam 1 Oktober 2025. Fase pertama, petugas mengecek tanda-tanda kehidupan dengan memanggil korban di beberapa titik, namun tidak ada respon. Dilanjutkan fase kedua, penggunaan kamera pencari menjangkau hingga 5 meter celah reruntuhan, hasilnya tidak menemukan tanda keberadaan korban. Fase ketiga menggunakan wall scan Saver 400 untuk mendeteksi napas maupun denyut nadi dari balik dinding beton, lagi hasilnya nihil. Upaya tambahan dengan multi-source seismic scanner dan drone thermal BNPB hasilnya tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Berdasarkan hasil tersebut, tim SAR bersama keluarga korban sepakat memulai pemindahan material menggunakan kren. Proses ini dilakukan secara bertahap memperhatikan keselamatan personel di lapangan. Selain itu, tim gabungan juga memasang shoring atau penyangga di titik rawan guna mencegah reruntuhan susulan saat pembersihan berlangsung. Operasi ini terus dilaksanakan secara hati-hati untuk mempercepat evakuasi korban. Mahendra Dewanata, Berita Nasional TV. Informasi berikutnya, jenazah Naufal Takdir Albari, atlet gimnastik Indonesia, meninggal saat latihan di Penza, Rusia, tiba di tanah air dan dimakamkan di Gresik, Jawa Timur. Semasa hidup, mendiang terkenal sebagai sosok yang baik dan hormat kepada orang tua. Jenazah Naufal Takdir Albari, atlet gimnastik Indonesia, meninggal saat latihan di Penza, Rusia, tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Kamis sore 2 Oktober 2025. Jenazah Naufal diberangkatkan dari Rusia menggunakan maskapai Turkis. Setelah menjalani pemeriksaan, jenazah Naufal dibawa ke gedung kargo jenazah untuk disolatkan dan diberi penghormatan terakhir. Pemuda kelahiran Kalimantan Tengah besar di Gresik meninggal dunia di Rumah Sakit Zakharien Penza, Rusia pada Kamis 25 September 2025 usai dirawat intensif 12 hari. Naufal di Rusia dalam rangka pemusatan latihan menjelang kejuaraan dunia senam artistik 2025 dan SEA Games 2025. Dalam pemusatan latihan, Naufal mengalami kecelakaan dibawa ke rumah sakit. Usai menjalani perawatan lebih dari sepekan, Naufal berpulang. Ketua Umum Federasi Gimnastik Indonesia, Ita Yuliati, mengatakan kecelakaan sangat tidak diharapkan. Naufal merupakan atlet dipersiapkan sejak lama. Semasa hidup, Naufal Takdir Albari terkenal sebagai sosok anak yang baik dan hormat kepada orang tuanya. Kecelakaan ini merupakan sesuatu yang memang tidak kami duga sebelumnya dan pastinya kita tidak harapkan. Karena kami sudah menyiapkan Naufal sejak lama dan telah menyiapkan Naufal
untuk bertanding di World Championship, di SEA Games, di Asian Games. Namun takdir sesuai dengan namanya, berkata lain, Allah lebih sayang kepada Naufal. Presiden Federasi Gimnastik Internasional Morinari Watanabe mengenang Naufal Takdir Albari sebagai atlet sangat berbakat. Ia dikirim ke training company di Jepang dan training company di Rusia. Morinari yakin Naufal akan selalu dikenang di dunia gimnastik. He passed away, but his soul will be living our heart. He's always with us forever. Usai disolatkan dan diberikan penghormatan terakhir, jenazah Naufal Takdir Albari dibawa ke rumah duka di Gresik, Jawa Timur dan dimakamkan. Dari Tangerang, Banten, Mujib Latumairisa, Berita Nasional TV. Our gymnast, he's a hero. Thank you very much. Sementara itu, Indonesia Global Peace Convoy mengecam keras aksi pembajakan kapal kemanusiaan armada Sumut Flotilla. Tidak hanya pembajakan, tentara Israel juga menahan sejumlah aktivis kemanusiaan dari berbagai negara. Alhamdulillah teman-teman, setelah semalam sempat cukup tegang, beberapa drone Israel berseliweran di atas kapal-kapal kita. Rekaman seorang relawan ikut armada Sumut Flotilla menerangkan puluhan kapal tergabung Global Sumut Flotilla pada Rabu malam 1 Oktober 2025 waktu setempat dibajak. Sejumlah aktivis kemanusiaan berbagai negara ditangkap dan ditahan. Indonesia Global Peace Convoy menegaskan peristiwa tersebut bukti nyata ada blokade Gaza dilakukan militer Israel dan merupakan bentuk kezaliman terhadap warga Palestina di Gaza. Karenanya, Indonesia Global Peace Convoy mengecam keras aksi pembajakan kapal kemanusiaan dan meminta melepaskan para aktivis tersebut dikarenakan mereka datang dengan misi perdamaian. Kami atas nama Global Peace Convoy Indonesia saat ini sangat-sangat prihatin dan kami juga mengutuk apa yang dilakukan oleh tentara Israel yang sudah membajak kapal-kapal kemanusiaan kami. Dan mereka juga sudah menculik para aktivis-aktivis kami. Dan dari sini kami menuntut agar segera dibebaskan karena mereka adalah orang-orang yang datang dengan damai, tanpa kekerasan, tanpa senjata. Ya, mereka datang untuk menembus blokade ilegal yang Anda lakukan. Dan kami dari Indonesia juga akan terus bergerak melawan ketidakadilan di dunia ini. Dan dari Indonesia kami mengajak seluruh dunia agar terus melawan blokade ilegal di Gaza ini dan bersama-sama kita hentikan genosida kemanusiaan yang sudah terlalu jauh melampaui batas kemanusiaan ini. Global Peace Convoy Indonesia menerangkan perjuangan kemanusiaan secara konvoi terdiri dari puluhan kapal asal berbagai negara dinamai Armada Sumut Flotilla. Tujuannya membongkar blokade Israel terhadap Gaza. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Selanjutnya kita akan pantau kondisi arus lalu lintas terkini akan disampaikan petugas NTMC Korlantas Polri. Berikut laporannya. Selamat sore pemirsa, kami informasikan kondisi lalu lintas terkini langsung dari Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Pemirsa, kondisi lalu lintas tepat di belakang saya pada sore hari ini bertepatan dengan jam pulang perkantoran. Volume kendaraan sudah mulai terjadi, bisa terlihat di layar kaca Anda. Peningkatan volume kendaraan ini didominasi oleh kendaraan roda 4 yang melintas di kawasan ini dengan laju kecepatan berkisar 45 hingga 50 km per jam dan memang via arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Slipi, Tomang maupun Grogol atau yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah GBK Pintu 10 maupun yang akan lurus ke arah Slipi pada sore hari ini perlambatan kecepatan kendaraan sudah mulai terlihat. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini harap berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain dan selalu jaga laju kecepatan kendaraan Anda. Dan kondisi lalu lintas dari arah Semanggi yang akan berbelok menuju ke arah Senayan juga pada sore hari ini terpantau cukup lancar
dan kondisi lalu lintas dari arah arteri, yakni dari arah sebaliknya, yakni dari Selipi, Tomang, Grogol yang akan menuju ke arah Semanggi, Kuningan maupun Cawang juga perlambatan kecepatan kendaraan sudah mulai terjadi. Dan bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk harap berhati-hati, dan menurut informasi yang kami dapatkan dari anggota kami yang berdinas di lapangan pada sore hari ini bahwa gerbang tol Semanggi 2 ini masih ada perbaikan yang menjadi salah satu faktor terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan, dan peningkatan volume kendaraan ini terjadi dari arah arteri yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu bagi Anda yang akan melintas untuk selalu diperhatikan atau mencari jalur alternatif yang dapat Anda lewati. Dan kondisi lalu lintas dari tol, yakni dari arah Pancoran, tol dalam kota yang akan menuju ke arah Selipi, Tomang, Grogol juga pada sore hari ini peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, namun sepantauan kami di lapangan kendaraan-kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal. Untuk itu kami himbau untuk selalu berhati-hati dan selalu berada di jalurnya masing-masing dan tidak berhenti di bahu jalan dikarenakan akan menghambat kondisi lalu lintas. Dan perlu kami informasikan juga untuk selalu mengikuti arahan petugas kami di lapangan maupun marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda demi kenyamanan dan juga keamanan kita bersama. Dan untuk informasi terkait bagaimana kondisi lalu lintas, pemirsa Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 dan SMS center kami di 9119. Demikian informasi dari Brigadir Susan pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Selamat sore dan salam presisi. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda dengan informasi berita lainnya. Tetap saksikan Berita Nasional Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, YouTube setuju membayar 24,5 juta dolar Amerika atau setara 408 miliar rupiah demi bisa menyelesaikan gugatan hukum yang dilayangkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Gugatan yang dilayangkan Trump usai akunnya di YouTube ditangguhkan pada 2021. YouTube setuju membayar 24,5 juta dolar Amerika atau sekitar 408 miliar rupiah untuk menyelesaikan gugatan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait penangguhan akunnya usai kerusuhan di Capitol pada 2021. YouTube menangguhkan akun Trump setelah serangan 6 Januari 2021 di gedung Capitol Amerika Serikat dengan alasan feed diunggah melanggar kebijakan YouTube karena menghasut kekerasan. YouTube memulihkan akun Trump lebih dari 2 tahun kemudian dengan alasan para pemilih bisa mendengar informasi yang sama dari kandidat-kandidat nasional utama menjelang pemilu. Dalam gugatannya, Trump menuduh YouTube mencegahnya menjalankan hak konstitusional atas kebebasan berbicara dengan melarangnya tanpa batas waktu dari platform tersebut. Kemenangan besar ini membuktikan bahwa sensor oleh Big Tech memiliki konsekuensi, demikian penjelasan Trump di Truth Social. Kesepakatan ini menjadi Google sebagai perusahaan teknologi besar terakhir menyelesaikan gugatan diajukan Trump pada Juli 2021, menuduh mereka secara ilegal membungkam pandangan konservatif. Ya pemirsa, Piala Dunia FIFA 2026 digelar kurang dari setahun. Daerah Yiwu di Provinsi Zhejiang, Cina Timur sudah sibuk berproduksi dan berbagai kegiatan perdagangan. Kota berjuluk supermarket global banjir orderan jelang ajang olahraga bergengsi tingkat dunia. China's Yiwu City. Demand is heating up for 2026 FIFA World Cup merchandise, even though the tournament is still 9 months out. Yiwu dikenal dunia sebagai kota dengan julukan supermarket global menjadi sentra produk sebagai respon tinggi permintaan jelang Piala Dunia 2026. Berbagai pernak-pernik, perlengkapan tim hingga produk olahraga berstandar internasional dipasok dari kota ini. Pedagang dan produsen begitu antusias. Piala Dunia merupakan salah satu ajang olahraga internasional paling berpengaruh, diadakan setiap 4 tahun sekali memicu lonjakan konsumsi produk olahraga.
Melansir Xinhua, Jumat 3 Oktober 2025, data dari Bea Cukai Yiwu menunjukkan dari Januari hingga Agustus 2025, nilai ekspor produk dan peralatan olahraga kota tersebut mencapai 7,89 miliar yuan atau sekitar 19,7 triliun rupiah, meningkat 18,3% dibandingkan periode sama tahun lalu. Ekspor ketiga negara tujuan utama, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, mencapai 2,15 miliar yuan atau sekitar 5,4 triliun rupiah, naik 10,1% dibandingkan periode sama tahun lalu. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian berita nasional petang telah menemani Anda. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.